Kamis, 11 Juli 2024. Judul, Dapatkah Engkau Menjaga Rahasia? Bacalah Markus 1 ayat 40-45. Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang Yesus dan bagaimanakah Dia berhubungan dengan mereka yang tersisihkan dalam masyarakat? Kusta seperti yang dijelaskan dalam ayat ini, dan juga di seluruh Perjanjian Lama, tidak hanya merujuk pada apa yang sekarang dikenal sebagai penyakit Hansen, kusta bona fide. Terminologi Alkitabiah akan lebih baik diterjemahkan sebagai suatu penyakit kulit yang menakutkan dan bisa juga mencakup penyakit epidermis lainnya. Penyakit Hansen mungkin menyebar ke timur dekat kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Lihat David P. Wright dan Richard N. Jones, Leprosy. The Anghor Bible Dictionary, Jilid 4, New York, Doubleday tahun 1992, halaman 277-282. Karenanya, penderita kusta yang dimaksud dalam ayat ini bisa saja telah mengidap penyakit Hansen. Meskipun kita tidak tahu persis apa yang sesungguhnya diderita orang tersebut, hanya bahwa penyakitnya itu parah, penderita kusta itu menaruh iman kepada Yesus bahwa Dia dapat mentahirkannya. Menurut Imamat 13, seorang penderita kusta adalah najis secara ritual dan harus menghindari persentuhan dengan orang lain. Lihat Imamat 13 ayat 45-46. Yesus, bagaimanapun tergerak oleh belas kasihan terhadap orang itu dan menyentuhnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya. Menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Markus 1 ayat 41. Tindakan ini seharusnya telah menajiskan Yesus sampai petang hari, ketika Dia akan diwajibkan untuk mandi agar kembali tahir secara ritual, bandingkan dengan Imamat 13-15. Namun Markus dengan jelas menyatakan bahwa tindakan Yesus menyentuh orang sakit itu mentahirkannya dari penyakit kustanya. Dengan demikian, Yesus tidak dinajiskan karena menyentuh orang itu. Yesus mengutus orang tersebut kepada seorang imam dengan instruksi untuk mempersembahkan korban yang Musa perintahkan untuk kasus-kasus seperti itu dalam Imamat 14. Di sepanjang Injil Markus, Yesus berdiri sebagai seorang pembela dan pendukung apa yang Musa ajarkan. Lihat Markus 7 ayat 10, Markus 10 ayat 3-4. Markus 12 ayat 26 dan 29-31. Pandangan ini sangat kontras dengan para pemimpin agama, yang dalam Markus 7, Markus 10 dan Markus 12 memutarbalikkan maksud asli ajaran-ajaran yang diberikan melalui Musa. Rincian ini menjelaskan perintah Yesus untuk membungkam orang tersebut, dalam Markus 1 ayat 44. Jika seandainya dia menceritakan kesembuhannya karena Yesus, hal itu boleh jadi menimbulkan prasangka keputusan imam dalam dugaan menentang Yesus. Namun penderita kusta yang sudah ditahirkan itu tampaknya tidak memahami hal ini, dan dalam ketidakpenurutan kepada perintah Yesus, dia malah menyebarkan berita itu kemana-mana, membuat mustahil bagi Yesus untuk memasuki perkampungan secara terbuka untuk pelayanannya. Bagaimanakah kita dapat berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat penyebaran Injil, tidak peduli seberapa baik niat kita?